Rian lantas melihat darah dari celah bawah pintu kamar mandi dan saat itu dia sudah menduga kalau istrinya dibunuh. Menikam sebanyak 150 kali bagian wajah dan leher. Assalamualaikum everyone, so welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku udah jarang banget upload video. Dan di video kali ini aku bakal bahas Breaking news in Aurora this Morning, police are now looking for the Allahu Akbar. Nggak tahu apa yang lagi bikin video. Jadi sekarang aku bakal bahas gadis cantik bernama Isabella Guzman atau Isabella Guzman, bumi kayak kayak viral gitu di YouTube, TikTok, di mana-mana. Dan of course dia tuh selalu muncul di FYP aku, di beranda TikTok aku. Dan sekarang aku bakal ngebahas Isabella Guzman ini. Oke, so maaf sampai. Let's move on to the video. Jadi sebenarnya Isabella Guzman kasus Isabella Guzman ini itu udah 7 tahun yang lalu. Kenapa sekarang baru booming? Maaf ya. Soalnya aku lagi pilek. Jadi maaf. Jadi Isabella Guzman ini kasusnya itu udah 7 tahun yang lalu. Jadi publik rupanya masih belum melupakan sosok Isabella Guzman ini. Nah, gadis cantik yang bernama Isabella Guzman ini dia terjerat kasus karena dia membunuh ibu kandungnya, Yoon Mi Hoi, 47 tahun, dengan cara menikam sebanyak 150 kali bagian wajah dan leher. Ingatan publik masih terawat, salah satu karena vonis tak bersalah. Jadi si Isabella Guzman ini dia udah nusuk ibunya 150 kali di wajah sama di leher, tapi dia dinyatakan gak bersalah. Karena jadi guys, si Isabella Guzman ini tuh menderita penyakit jiwa, gangguan mental yang bernama paranoia, skizofrenia. Alih-alih di penjara, dihukum berat, dia dikirim ke rumah sakit kejiwaan di Pueblo, Colorado. Jadi si Isabella Guzman ini itu dikirim ke penyakit di rumah sakit kejiwaan di Pueblo, Colorado. Dari penelusuran indozone.id, Isabella rupanya sudah punya pacar ketika dia menghabisi nyawa ibunya. Jadi sebelum dia menghabisi ibunya, dia punya pacar gitu ya. Pada hari ketika dia menikam ibunya di kamar mandi lantai 2 rumahnya, seorang tetangganya atau tetangga si Isabella ini tuh melihat pacarnya lompat keluar dari rumah dengan ketakutan. Jadi si pacarnya ini tuh lompat, jadi takut. Iyalah takut kalau misalnya ngeliat orang nikam ibunya, ya pasti takut lah ya. Takutnya jadi jadi korban selanjutnya. Jadi dia turun ke bawah, loncat dari jendela. Dan dilihat oleh tetangganya si Isabella ini. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabella juga sempat mengirim surel atau surat email kepada ibunya yang isinya, "Kau akan menebusnya." Wow. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari Isabella ini semakin sering melawan ibunya. Jadi kayak ya marah-marah kayak yang diduga karena dia kesal ibunya itu mau nikah lagi. Jadi si Isabella ini orang tua itu udah cerai dan dia tuh udah kesel sama ibunya, marah-marah sama ibunya gara-gara ibunya tuh menikah lagi. Terus dia dianggap semakin mengancam dan durhaka gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu kayak punya gangguan mental karena dia tuh udah kesel orang tuanya cerai, terus ibunya pengen nikah lagi, kan itu udah bisa bikin mental anak tuh terganggu gitu ya. Ketika menerima surel itu atau surat email, ibunya sempat menelepon kepolisian Aurora dan meminta datang ke rumahnya karena saking ketakutan. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibunya. Keesokan harinya, Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Rian Hoi, suami ibunya atau ayah angkatnya, mengaku kalau dirinya sedang berada di rumah ketika pembunuhan itu terjadi.
Jadi nih ayah angkatnya si Isabella tuh ada pas di rumah pas si Isabellanya ini lagi lakukan aksinya itu. Tapi kenapa gak ditolong ya, astagfirullah. Istri saya baru saja pulang sekitar pukul 9.30 malam atau setengah 10 malam. Lalu dia naik ke atas untuk mandi, kata Rian. Seperti dilansir Daily Mail. Rian sempat mendengar teriakan istrinya, namun Isabella mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Jadi waktu mungkin ibunya pas mandi terus ditikam gitu ya. Terus jadi Isabella tuh udah ngunci, terus lagi di mungkin kayak itulah. Rian lantas melihat darah dari celah bawah pintu kamar mandi dan saat itu dia sudah menduga kalau istrinya dibunuh. Allah. Astagfirullah. Saya mencoba membangunkan istri saya, tapi ya percuma karena dia sudah meninggal. Halo, siapa jadi namanya Rian? Ya orang meninggal dibangun-bangunin kagak bisa. Orang udah berdarah-darah, lu kira itu masih pingsan? Astagfirullah. Setelah membunuh ibunya, Isabella sempat mencuci rambutnya dan ganti bajunya di kamar mandi wanita di sebuah minimarket di dekat rumahnya bernama H-Mart, pokoknya itulah. Menurut keterangan polisi, Isabella sempat mengarang cerita dengan memberitahu karyawan minimarket bahwa dirinya baru saja diperkosa dan meminta mereka untuk tidak melaporkannya ke polisi. Dia juga menolak saat hendak diantarkan ke rumahnya dengan alasan takut ayahnya akan memarahinya. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan jasad Yoon Mi Hoy atau ibunya si Isabella ini dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 berselang beberapa jam kemudian. Isabella Gazman diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan menjadi buronan ketika itu. Jadi si Isabella ini tetap dijadikan buronan waktu dia umur 18 tahun. Sekarang dia udah umur 25 tahun. Ya iyalah, orang udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu tuh berapa ya? 2013 ya. Isabella divonis tidak bersalah karena dia tidak bersalah oleh Pengadilan Colorado Amerika Serikat. Keputusan itu diambil karena Isabella dinyatakan mengalami gangguan jiwa yang diterimanya. Usai dinyatakan tidak bersalah, pengadilan lantas mengirim Isabella ke rumah sakit kejiwaan. Jadi karena nggak dinyatakan bersalah, isi Isabella ini ditaruh di rumah sakit kejiwaan yang ada di Amerika Serikat sana. Ya. Jaksa wilayah George Boucher mengakui bahwa publik cenderung melihat kasus ini sebagai kasus pembunuhan sadis. Dia sendiri mengaku baru kali ini melihat seseorang ditikam sebanyak itu. Tetapi sistem hukum kita adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan dan Anda harus melihat komponen itu, yaitu kesehatan mental. Tegas Boucher seperti dikutip dari The Daily Mail. Perihal berapa lama Isabella akan dirawat di rumah sakit itu, Boucher mengatakan, bisa jadi sampai dokter negara bagian ini menentukan bahwa dia tidak lagi beresiko atau membahayakan bagi dirinya sendiri atau masyarakat. Bisa jadi 1 tahun atau 2 tahun. Jadi si Isabella ini bakal dikeluarin atau maksudnya kayak Isabella ini itu bakal dibebasin dari rumah sakit jiwa setelah dokter udah menyatakan bahwa udah nih anak nih udah sembuh, udah dia nggak bakal membahayain dirinya lagi atau ngebahayain orang lain, dah selesai, ini udah sembuh, udah normal lagi gitu. Terus menurut keterangan dokter merawatnya, Dr. Richard Pounds, Isabella didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Dia sering menatap ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dan dia tahu sendiri, kata Dr. Richard. Pada awalnya dia beritakan bahwa Isabella menikam ibunya pada bagian wajah sebanyak 35 kali dan leher sebanyak 51 kali. Namun di dalam pengadilan terungkap bahwa total dia menikam ibunya sebanyak 151 kali. Nah aku juga nggak tahu nih ya, kalau misalnya dia nikamnya berapa kali aku juga nggak tahu. Oke. Jadi ini si Isabella ini tuh bakal udah di rumah sakit dan itu bakal dikeluarin kalau misalnya dia itu udah dinyatakan sehat atau sembuh dan nggak bakal ngebayain orang lain atau dirinya sendiri. Nah terus
lanjut, ini kan udah selesai nih ceritanya. Tapi yang aku bingungin, aku bakal kasih tau kalian semua, kalau jangan sekali-sekali kalian ngeidolain seseorang atau pokoknya seorang yang walaupun dia terlihat cantik atau tampan atau apa, tapi kalau misalnya dia bertindak kriminal atau yang lainnya yang tidak normal gitu, jangan sekali-sekali kayak kalian fanin gitu. Kayak aku lihat di TikTok, di beranda TikTok aku, di komennya baru kali ini ngefans sama psikopat. Terus ada lagi di video orang captionnya apa, kasih tutorial cara bunuhnya dong, like man, ini pembunuh, ini tuh kasus pembunuhan. Terus kalau misalnya ada yang bahas kayak begini, terus aku lihat di TikTok ya, kayak misal bahas kayak aku kayak begini, dibilangnya kita ngefans doang kah, juga dia ngebunuh ada alasannya. No guys, kalau misal ngebunuh itu udah nggak ada alasannya. Kalau ngebunuh ya udah ngebunuh. Oke, itulah ya, oke itu. So don't forget to like, comment, and subscribe.